Fimosis yang umum terjadi pada bayi dan anak-anak merupakan jenis fimosis yang fisiologis. Selain terjadi pada anak-anak, fimosis juga terjadi pada orang dewasa yang belum disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua kasus fimosis harus dilakukan tindakan sirkumsisi. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai fimosis pada anak dan orang dewasa. Fimosis adalah merupakan suatu kondisi periputium penis yang tidak dapat diretraksi atau ditarik ke proksimal sampai ke corona glandis. Fimosis yang umum terjadi pada bayi dan anak-anak merupakan jenis fimosis yang fisiologis, di mana kondisi pelepasan kulitnya belum sempurna yang akan berangsur-angsur terbuka seiring bertambahnya usia anak. Biasanya mulai berkurang setelah usia 5 tahun. Beberapa penelitian menyatakan kejadian fimosis saat lahir hanya 4% bayi yang periputiumnya sudah bisa ditarik mundur sepenuhnya sehingga kepala penisnya terlihat utuh. Selanjutnya, secara perlahan-lahan perlengketan ini akan berkurang. Sampai usia 1 tahun, masih 50% yang belum bisa ditarik penuh, berturut-turut 30% pada usia 2 tahun, kemudian 10% pada usia 4-5 tahun, 5% pada umur 10 tahun, dan masih ada 1% yang bertahan pada usia 16-17 tahun. Bila fimosis ini menghambat kelancaran berkemih seperti pada balloning, maka sisa-sisa urin mudah terjebak pada bagian dalam periputium dan pada bagian lembah tersebut, sehingga kandungan glukosa pada urin menjadi media yang sangat bagus bagi pertumbuhan bakteri, sehingga akan mengakibatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Pada penderita fimosis, maka akan ditemukan penderita mengalami gangguan aliran urin berupa sulit kencing, dan kadang-kadang dapat berupa keluhan berupa ujung kemaluan mengembung saat mulai miksi, dan kemudian akan menghilang saat mulai berkemih. Dan hal ini disebabkan karena urin yang keluar tertahan dalam ruangan yang dibatasi oleh kulit yang ujung penisnya itu mengalami muara yang sempit. Dan juga bayi akan menangis dan mengejan saat buang air kecil. Ini disebabkan karena adanya rasa sakit dan kulit penis tidak bisa ditarik ke arah pangkal ketika akan dibersihkan. Dan tentu saja keluar urinnya ini menjadi tidak lancar. Kadang-kadang menetes dan kadang-kadang memancar dengan arah keluar urin yang tidak bisa diprediksi, dan bisa saja disertai dengan demam bila mengalami infeksi dan iritasi pada daerah penis. Sedangkan pada kondisi fimosis yang disebabkan oleh hal yang didapat, ini biasanya berkaitan dengan kebersihan seseorang, personal hygiene dari alat kelamin yang buruk, kemudian peradangan kronis pada gland penis, dan juga kulit periputium, atau bisa disebabkan oleh penarikan berlebihan kulit periputium pada fimosis kongenital yang akan mengakibatkan pembentukan jaringan ikat atau fibrosis dekat bagian kulit periputium yang terbuka. Selain terjadi pada anak-anak, fimosis juga terjadi pada orang dewasa yang belum disunat. Jadi hati-hati bagi kamu yang tidak disunat, ini akan berisiko terjadinya fimosis. Fimosis pada orang dewasa biasanya disebabkan oleh radang kepala penis, infeksi pada kepala penis, kemudian lichen sclerosus. Lichen sclerosus ini merupakan gangguan pada kulit kelamin yang menyebabkan timbulnya bercak yang berwarna putih yang terasa gatal di kulit kelamin. Kemudian bisa disebabkan oleh eksim psoriasis dan juga penyakit diabetes. Untuk penanganan fimosis ini sebagian besar kasus bukan merupakan masalah yang serius dan tidak perlu dilakukan pengobatan secara khusus. Dan bagi orang tua yang anaknya mengalami fimosis,
Jangan sekali-kali menarik katup penis secara paksa, karena tindakan ini akan mengakibatkan terjadinya resiko iritasi dan infeksi, bahkan bisa menimbulkan parapimosis yang berbahaya. Dan jika timbul parapimosis, maka perlu dilakukan penanganan secara emergensi. Biasanya dokter akan memberikan pengobatan jika pimosisnya ini menimbulkan gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan jenis pengobatan yang diberikan disesuaikan dengan usia dan juga tingkat keparahan dari pimosis penderita. Pemberian obat-obatan diberikan sesuai penyebab dari pimosis itu sendiri. Jika pimosis disebabkan oleh bakteri, maka dokter akan memberikan krim antibiotik. Namun jika pasien mengalami infeksi jamur, maka pasien akan diberikan krim anti jamur. Dan bisa juga dengan menggunakan obat kortikosteroid tropikal dalam bentuk krim, gel, dan salep. Obat kortikosteroid ini dapat membantu melenturkan katup sehingga memudahkan untuk ditarik. Pimosis pada orang dewasa akan mengganggu aktivitas seksual karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Untuk mengatasi hal ini, biasanya dokter akan menyarankan untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan juga menggunakan pelumas ketika melakukan hubungan seksual. Dan penanganan terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sirkumsisi jika pasien mengalami balanitis atau radang kepala penis yang terjadi secara berulang, atau terjadi infeksi saluran kemih secara berulang, atau jika kulup menempel dengan sangat ketat, maka dianjurkan untuk dilakukan sirkumsisi atau disunat. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai pimosis, semoga sedikit bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Tonton channel saya ini dan dukung. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.